Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati wa akhwat rahimani Allah wa iyyakum. Qala muallif, berkata penulis, babun yukthiru ma'al miraq fayuksimu fil jiran. Bab memperbanyak kuah gulai ataupun kuah sop lantas dibagi-bagikan ke tetangga. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, dari Abi Dzar radhiyallahu anhu qol, dia berkata, ausini khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin. Kekasihku sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kepadaku tentang 3 hal. Asma'u wa uti'u walau li'abdin mujadda'il atraf. Yaitu, pertama, aku mendengar dan mentaati walaupun pemimpinku adalah seorang hamba yang cacat. Maksudnya puntung tangannya ataupun puntung kakinya. Wa idza sana'ta mirqatan, ini yang kedua. Wa idza sana'ta mirqatan, apabila kamu memasak gulai ataupun sop, fa akthir ma'aha, maka perbanyak kuahnya. Summanzur ahla baitin min jiranika fa asibhum minhu bima'ruf. Kemudian kamu perhatikan penghuni rumah kamu dari kalangan jiranmu, lantas berikan kepada mereka. Artinya kamu perbanyak kuahnya dan kamu bagikan kepada tetangga-tetanggamu. Itu yang kedua. Yang ketiga, wasallis salata liwaqtiha. Salatlah kamu tepat pada waktunya. Fa in wajadtal imam qad shalla, apabila ternyata kamu mendapatkan imam sudah salat, faqad ahrastas salatak, berarti engkau telah menjaga salatmu. Wa illa fahiya nafilah, kalau tidak berarti salatmu tersebut bersama imam adalah salat sunnah.
Wa fi riwayatin bil lafzin, dalam riwayat yang lain disebutkan dengan lafaz ya Abadzar, wahai Abu Dzar, idza tabakhta mirqan fa aktsir ma'al mirqati, apabila kamu memasak sop atau gulai maka perbanyaklah kuahnya. Wa ta'ahad jiranaka au aqsim fi jiranika, perhatikan tetanggamu atau bagi-bagikanlah ke tetanggamu. Inilah hadis yang disebutkan Imam Bukhari masih terkait dengan bagaimana sikap kita terhadap para tetangga-tetangga yang ada di sekitar kita. Di sini Imam Al-Bukhari menyebutkan tentang salah satu perbuatan baik, sikap mulia terhadap tetangga kita, yaitu memberikan mereka hadiah. Memberikan mereka hadiah yaitu diantaranya berupa gulai yang kita masak. Ini merupakan salah satu implementasi daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir", barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, falyukrim jarahu, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Di antara cara memuliakan tetangga adalah dengan mengirimkan kepada mereka hadiah-hadiah. Di antaranya hadiah yang paling mudah yaitu kalau masak banyakkan kuahnya dan bagikan ke tetangga. Disinilah ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum salah satu sikap baik terhadap tetangga. Baik, kembali kita baca hadisnya. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu qala ausini khalili, bahwasanya telah mewasiatkan kepadaku kekasihku. Ikhwatiddin, khalil itu adalah tingkat kasih sayang yang tertinggi. Ya, tingkat kasih sayang yang tertinggi. Asal katanya dari khullah, yaitu hiya shadaqah wal mahabbah, pembenaran, persahabatan dan kecintaan. Jadi tidak hanya bersahabat, tapi sahabat yang sudah diiringi dengan kecintaan, allati takhallalat fil qalbi, allati takhallalat qalb, yang telah merumbungi hati. Jadi semua hati telah dirasuki oleh rasa cinta dan kasih sayang terhadap teman tersebut atau terhadap seseorang. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahima khalila." Sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai kekasihnya sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Beliau juga pernah mengatakan, "Lau kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu Aba Bakrin khalilan." Seandainya aku dibolehkan untuk menjadikan seseorang menjadi kekasihku, khalil ya, lattakhadtu Aba Bakrin khalilan, tentunya orang yang pertama aku jadikan kekasih adalah Abu Bakar. Jadi di sini ikhwatiddin, khalil adalah kecintaan yang di sana tidak diiringi oleh kepentingan apapun, murni. Kalau ada seorang laki-laki mencintai seorang wanita dan dia sangat mencintainya, ini belum dikatakan khalil. Karena apa? Karena cintanya tersebut masih dirasuki dengan hawa nafsu. Karena seorang laki-laki gak akan mungkin dia mencintai seorang wanita ataupun kekasihnya kecuali cinta tersebut diiringi hawa nafsu. Kecuali kalau wanita itu ibunya, itu lain lagi ceritanya, bisa jadi khalil.
Tapi kalau yang bukan mahramnya itu sulit untuk menjadi khalil. Makanya seorang laki-laki ketika dia mencari seorang wanita, yang pertama dia jadikan standar apa? Supaya dia bisa mencintai dia, apa yang pertama? Apa? Wajah. Ini jujur, dia jujur. Wajah, bukan kaki ya. Wajah itu standarnya, itu standar fisik, dan memang itu standar nafsu yang begitu. Ya, standar nafsu memang seperti itu. Dia akan menilai yang fisiknya, yang cantiknya, yang gantengnya, dan umumnya seorang laki-laki suka dengan wanita yang berparas cantik. Gimana kira-kira? Cocok? Cocok? Antum cocok? Enggak? Ada enggak? Tunjuk tangan yang enggak? Yang enggak cocok tunjuk tangan. Berarti kita sepakat. Iya. Karena memang begitu. Sebagaimana seorang wanita, kaum wanita, dia akan tertarik dengan seseorang laki-laki yang berparas ganteng. Betul enggak akhwat? Betul. Tuh kan? Itu memang standar zahir. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kita bimbingan supaya tidak salah standar. Karena cinta terhadap, kecenderungan terhadap fisik itu bisa berubah. Rasulullah memberikan kita standar cinta itu yang sebenarnya bagaimana supaya dia mendapatkan keluarga yang diiringi dengan mahabbah, kecintaan, mawaddah dan rahmah, kasih sayang. Jadi keluarga tersebut keluarga yang dinaungi dengan, diiringi dengan kecintaan dan kasih sayang. Makanya Rasulullah memberikan standar lain yang sebenar-benar standar supaya kita tidak terkecoh dengan yang seperti itu. Apa itu? Agama. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Pilih yang agamanya bagus, kamu akan beruntung. Rasulullah memilihkan kepada kita yang terbaik. Kalau para ikhwan mengatakan, makanya Ustadz, kami kan cari akhwat-akhwat yang sudah ngaji. Nah, kalau sudah ngaji, pakai sudah jilbab besar, tinggal cari yang cantik Ustadz. Nah itu dia, akhwatnya juga begitu. Jadi begitu ngelesnya. Itulah ikhwatiddin merupakan standar, ya, supaya kita tidak salah. Taib. Rasulullah juga katakan, i'tabirun nas almar'u ma'adini khalilihi. Seseorang itu agamanya sama dengan agama kekasihnya. Kekasih khalil di sini tidak harus ikhwafiddin antar laki-laki dan perempuan, tapi bisa laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Karena di sini kasih sayang yang tidak diiringi oleh syahwat. Betul-betul murni sayang betul, ya, kasih sayang yang murni tanpa diiringi apapun, tidak dirasuki oleh kepentingan dunia, tidak dirasuki oleh kepentingan syahwat, tidak, murni dia sebagai kasih sayang semata. Makanya almar'u ma'adini khalilihi falyanzur mimma yukhalil. Seseorang itu agamanya sama dengan agama kekasihnya. Makanya pilih-pilihlah yang orang yang kamu jadikan kekasihmu. Demikian ikhwatiddin, karena kekasih kita itu bisa mempengaruhi agama kita. Itulah dia. Di sini Abu Dzar mengatakan, ausini khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin, bahwasanya kekasihku sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku tentang 3 hal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan kekasih para sahabat. Sering para sahabat menyebutkan Rasulullah sebagai kekasih.
Contohnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, "Ausini khalili bi thalathin." Beliau juga mengatakan, kekasihku sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku tentang 3 hal. Yang pertama yaitu an utir qabla an anam. Ini yang pertama, yaitu supaya salat witir sebelum tidur. Wa an asuma fi kulli syahr, yaitu asyamu thalathata ayyam fi kulli syahr, puasa sebulan 3 hari dalam sebulan. Puasa 3 hari dalam sebulan. Wa raka'atai ad-duha, dan 2 rakaat salat duha. Salat duha 2 rakaat. Itulah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah. Sama-sama 3. Abu Dzar diberi wasiat tentang 3 hal, Abu Hurairah diberi wasiat tentang 3 hal, dan dia berbeda-beda. Kalau Abu Hurairah yang pertama tadi yaitu asyamu thalathata ayyamin fi kulli syahrin, puasa 3 hari dalam setiap bulan. Rakaatai ad-duha, salat duha 2 rakaat. Yang ketiga al-utir an utir qabla an anam, berwitir sebelum dia tidur 3. Dan diawali ausini khalili, juga Abu Hurairah menyebutkan ausini khalili, yaitu kekasihku telah mewasiatkan kepadaku. Abu Dzar juga malah pernah menyebutkan malah dengan 7 hal, bukan hanya 3. Dalam hadis Bukhari di sini disebutkan 3, tapi dalam hadis yang lain disebutkan 7. An Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, dia berkata, ausini khalili sallallahu alaihi wasallam bisab'in, bahwasanya kekasihku sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kepadaku tentang 7 hal, bukan 3 ya. Di kesempatan lain ada 7 hal. Yang pertama bihubbil masakin wa an adnuwa minhum, yaitu dengan mencintai orang-orang miskin dan dekat dengan mereka. Ini wasiat pertama. Wasiat kedua, an anzur ila man huwa asfalu minni wala anzuru ila man huwa fauqi. Wasiat kedua, aku diperintahkan beliau untuk melihat ke bawah, jangan melihat ke atas. Gimana maksudnya? Ya jalannya begini aja. Maksudnya dari sisi duniawi, dari sisi ekonomi. Aku an anzur man huwa asfalu minni. Aku diperintahkan Rasulullah untuk melihat siapa yang lebih lemah dibandingkan aku, lebih miskin. Wala anzur man huwa fauqi, dan tidak boleh aku melihat siapa yang lebih baik, lebih kaya daripada aku. Itu wasiat kedua. Dan ini sangat bagus ikhwatiddin. Dalam masalah dunia kita harus melihat orang yang di bawah kita, bukan yang di atas kita. Kalau kita lihat yang di atas kita, maka kita tak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah ada sifat qanaah pada diri kita. Itulah dia. Kalau kita selalu melihat yang di atas. Oleh karena itu, selalulah lihat yang di bawah dalam masalah dunia. Misalnya kita naik sepeda motor, alhamdulillah, orang lain ada yang hanya naik sepeda atau hanya naik angkot. Kita syukuri, kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Sehingga perjalanan lebih singkat, waktu yang kita tempatkan, alokasikan itu lebih cepat. Kalau kita punya sepeda, alhamdulillah, itu orang nggak ada yang punya sepeda, dia jalan kaki. Bahkan ada yang punya sepeda lebih mahal daripada sepeda motor. Itu sepeda-sepeda untuk sport sekarang, lingkarnya 15 juta, pedalnya 5 juta, batangnya 25 juta,
tempat duduknya saya nggak tahu itu total 55 juta. Apa sekali genjot langsung ke Padang sana, sekali genjot ke Riau nggak tahu saya. Bisa begitu mahal, tapi begitulah ikhwatiddin. Yang batangnya memang besar, tapi bisa diangkat jari begini. Entah ya atau enggak, Allahu alam. Dia kuat tapi ringan. Yang begitu-begitu. Kalau zaman saya masih muda dulu, itu nggak terfikir saya, nggak terfikir kami waktu itu ada sepeda yang berharga sampai 50 juta. Nggak terfikir kita. Karena saya dulu tuh STM beli sepeda harganya 250 ribu. Yang sepeda balap yang begini tuh. Yang rodanya kecil dulu kan. Sekarang 50 juta, itu pun masih menengah. Begitu ikhwatiddin. Jadi bagaimana? Udah, antum yang puja sepeda yang harga 50 juta, jangan lihat sepeda yang berharga 80 juta, 100 juta. Sama-sama goes dia kan? Goes apa guys? Goes. Sama-sama goes, disalip dengan sepeda 70 juta. Mak, disalip 70 juta. Besok ganti pedal. Yang 5 juta ganti yang 30 juta. Enggak tahu tuh pedal apa. Demikian ikhwatiddin, enggak usah. Ya, nggak pernah puas kita dengan dunia kalau kita selalu melihat yang di atas. HP misalnya, HP coba diperturutkan, nggak akan pernah ada limitnya. Namanya pabrik, kalau dia habis itu adalah yang terakhir, tutup tuh pabrik. Jadi nggak usah diikutin, ya, lihat yang di bawah supaya kita bisa bersyukur. Kemudian ikhwatiddin, nomor 3, an asila rahmi wa in jafani wa in jafani, agar aku menyambung tali silaturahmiku walaupun aku dicuekin. Misalnya kita pergi ke rumah kakak kita, dicuekin. Wujuduna ka'adabina, adanya kita seperti enggak ada. Waalaikumsalam, masuk. Habis itu dibiarin aja. Tidak ada ditawari makan malam, tidak ditawari teh manis. Udah selesai gitu aja. Dicuekin, tidak apa-apa. Yang penting kita menyambung silaturahmi. Itu wasiat yang ketiga. Yang keempat, wa an akthir min qauli la haula wala quwata illa billah. Wasiat yang keempat, agar aku memperbanyak ucapan la haula wala quwata illa billah. Perbanyak la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Perbanyak ikhwatiddin. Nah itu disyariatkan. Berapa banyaknya tidak disebutkan berapa. Karena ucapan la haula wala quwata illa billah ucapan zikir dan itu ibadah yang tidak terkait dengan bilangan. Makanya jangan kaitkan bilangan dengan bilangan. Ucapkan sebanyak-banyaknya. Kemudian yang kelima, wa an atakallam bi murril haq. Yang kelima, aku bicara yang benar walaupun pahit. Walaupun pahit. Ini yang disebut Rasulullah, qulil haq walau kana murran. Ucapkan yang benar walaupun dia pahit. Yang keenam, wa anta akhudhani billahi laumata laim, yaitu menasihatkan aku ke jalan Allah dan jangan takut. Yang ketujuh, wa alla as'alun nasyai'an, jangan minta apapun dari orang. Jangan minta apapun dari orang. Ini juga cocok dengan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas. Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Ya gulam, wahai anak, aku ajarkan kamu beberapa kalimat. Yaitu ihfazillah yahfazuka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajiduhu tujahaka. Jagalah Allah, kamu akan dapati Allah ada di hadapanmu. Fa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu meminta, mintalah kepada Allah. Jangan minta kepada siapapun. Selagi kita mampu melakukannya, jangan minta tolong kepada orang. Bolpoin kita itu jatuh tuh, bolpoin jatuh. Tidak usah minta tolong, kerjakan sendiri. Ya, kerjakan sendiri. Tak usah minta tolong kepada orang lain. Misalnya nih, antum mau ngaji nih, tidak usah telepon kiri kanan.
Antum ngaji nggak suatu sore? Ngaji, boncenglah ya. Ya. Sekali boleh, 2 kali boleh, 3 kali orang bosan. Asik menjemput dia aja kerjanya. Kawan kalau nggak jemput nggak ngaji. Misalnya, nggak usah minta tolong. Kita yang seharusnya menjemput dia tanpa dimintain tolong, begitu. Gimana ini? Antum ngaji nggak? Ngaji. Ada kendaraan nggak? Enggak. Udah, beta jemput nih. Ini saya baru beli Alphard ini. Wah, mantap. Demikian seharusnya begitu. Jadi bukan kita malah cari-cari nih telepon atau buat status. Siapa ya yang boncengan kosong? Buat status dia di WA. Demikian, tidak usah ikhwatiddin, itu akan merendahkan martabat kita. Bahkan walaupun antum seorang ustadz, tak usah minta-minta jemput. Kalau ditawarkan jemputan boleh, ya, boleh. Ustadz mau ngaji, iya. Kami jemputnya, nggak usah, maaf. Mobil saya 3 di rumah, tapi rusak semua. Itu ikhwatiddin, pengalaman-pengalaman yang lalu-lalu dari para ustadz. Sekali, 2 kali si ustadz minta jemput oleh, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, suatu saat orang akan bosan itu. Ya, akan bosan. Lama kelamaan orang berkelit. Nampak ustadznya jangan, nanti minta jemput. Kalau ustadz itu sudah dekat, bisa minta jemput. Demikian ikhwatiddin, merusak wibawa seorang guru. Tidak usah minta jemput. Kalau bisa datang sendiri. Itulah ikhwatiddin, rahimani Allah wa iyyakum, ya. Fa idza sa'alta fas'alillah. Di sini Abu Dzar nasihat ke-7, wa alla as'alun syai'an. Jangan meminta dari orang apapun. Itu prinsip hidup yang paling bagus ikhwatiddin. Artinya apa? Kita qanaah dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Antum punya HP Cina yang 150 3 biji, 350 misalnya, pakai enggak apa-apa. Yang penting itulah yang Allah berikan. Enggak usah nengok yang punya orang yang iPhone, yang Samsung yang Samsung yang bisa nyelam di air, bisa foto-fotoan di air. Ngapain foto-fotoan di air? Mau masuk bak antum foto di bak, selfie dalam bak begitu? Kan enggak perlu juga. Yang penting kan ngomong, bisa SMS. Demikian ikhwatiddin. Jadi itulah dia, tidak usah minta-minta ke orang lain. Baik, kita lanjutkan. Kita kembali ke hadis. Dalam hadis ini Imam Al-Bukhari menyebutkan 3 wasiat untuk Abu Dzar. Kalau yang tadi kan 7, ini 3 wasiat. Sama-sama wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Dzar. Yang pertama, asma'u wa uti'u walau li'abdin mujadda'il atraf, yaitu agar aku mendengar dan mentaati walaupun yang memerintahkanku adalah seorang hamba yang ujung-ujung yang ujung tangannya itu putus ataupun cacat. Ini menunjukkan ikhwatiddin bahwasanya ya, umumnya seorang itu tidak mau ataupun enggan taat kepada seorang yang cacat. Misalnya ada seorang yang buta. Umumnya orang yang enggak buta, dia enggan untuk taat kepada orang buta. Alah, buta pula dia, nyuruh-nyuruh awal pula. Umumnya ada keengganan untuk taat kepada orang-orang yang cacat, karena dia lihat saya lebih sempurna dibandingkan dia. Permasalahan orang yang cacat ini, dia sudah memegang tampuk kekuasaan. Yang cacat saja kita wajib untuk taat, apalagi hanya sekedar kurus. Yang cacat saja kita wajib taat, apalagi hanya sekedar kurus. Itu enggak cacat, hanya apa ya? Enggak pakai hanya lah. Memang begitu postur tubuhnya, dan enggak boleh dicela. Enggak boleh dicela.
Demikian ikhwatiddin. Oleh karena itu, ini merupakan wasiat kepada kita. Kalau kita melihat kekurangan, dari dulu ada saja orang yang melihat kekurangan. Dari mulai Presiden Soeharto, apa kekurangannya yang disebut-sebut orang? Apa? Yang apa? Enggak, yang sering disebut apa ya? Lupa saya. Apa? KKN. Enggak, kalau dari fisik saya masih ingat lagi, itu anak Cina itu katanya. Pernah dengar enggak? Ya. Pernah dengar enggak? Anak Cina itu kenapa cipit? Ya ilaha illallah ikhwatiddin. Orang kalau udah tua cipit memang. Saya ada tetangga orang Aceh, tadinya belok matanya, begitu tua cipit dia. Begitu ikhwatiddin. Kemudian Habibie, apa itu? Kekurangannya cerdas, tapi satu, apa itu? Timur diserahkan. Masuk Pak Gus Dur, ini udah habis lah nih. Ya. Yang dia dada-dada dari istana. Masuk Megawati, semua nggak ada yang bagus ikhwatiddin. Nggak ada yang bagus. Makanya kalau kita mencari aib penguasa tetap ada. Bahkan kalau orang yang mencela habis-habisan untuk penguasa, dia jadi penguasa, saya yakin dia lebih parah dibandingkan yang berkuasa. Siapa yang masih menjamin bahwasanya dia akan lebih baik dibandingkan yang berkuasa? Belum tentu ikhwatiddin. Orang kalau main bola kan sulit, yang penonton bola baru. Apa ini? Gak punya mata dia. Sudah jelas itu gawangnya lebar, ditendang ke kiri. Mana matanya dia? Namanya juga penonton. Kalau dia main saya yakin tak dapat bola. Taib. Kemudian itu yang pertama. Artinya di sini penekanan bahwasanya wajib taat kepada penguasa. Walaupun secara fisik dia punya kekurangan. Sudahlah hamba sahaya, cacat lagi. Begitulah ikhwatiddin. Yang kedua, wa idza sana'ta mirqatan fa'akthir ma'aha. Apabila kamu buat gulai, kamu buat sop, banyakkan kuahnya. Kemudian bagi-bagikan ke tetangga. Kenapa disebutkan kuah di sini ikhwatiddin? Enggak, Rasulullah katakan banyakkan lauknya, kemudian bagi-bagian ke tetangga. Ini peringatan bagi yang si bakhil. Jadi kalau tetangga itu bakhil, dia nggak ada alasan lagi untuk tidak mau membagi-bagikan ke tetangganya. Karena apa? Memperbanyak kuah, tinggal buka keran, masukkan ke situ. Tambahkan garamnya, jadi itu. Banyak kuahnya. Berapalah harga kuah? Kalau antum masuk restoran Padang, ambil nasi, ambil kuah-kuahnya aja, itu nggak bayar, kecuali nasinya. Karena kuahnya murah. Tapi kalau antum ambil lauknya bayar. Itu dia. Lebih parah lagi kalau antum bawa nasi dari rumah. Begitu dihitung kuah-kuah, semua kuah. Itu ikhwatiddin, enggak dibayar. Ini menunjukkan apa ikhwatiddin? Peringatan bagi yang si bakhil. Kalau kalian memang bakhil kali, itu kuah kasih kata Rasulullah. Jadi enggak ada alasan lagi. Itu dia. Bukan berarti sunnahnya itu kalau kita masak sop, masak gulai, sunnahnya membagi-bagikan kuah. Bukan begitu maksudnya. Akhirnya keliling kuah semua. Tetangga nih, tiba di rumah, mana isinya? Kuahnya aja. Bukan begitu maksudnya. Ya, bukan begitu maksudnya. Artinya sebakhil-bakhilnya kamu, bagikanlah kuahnya pun enggak apa. Begitu. Sebagai tanda kita memuliakan tetangga. Begitu yang dimaksud. Ya tentunya janganlah sampai kita kasih kuahnya. Ya, antum masak apa misalnya kambing, kasih sepotong, berikan kuahnya. Kalau kurang kambingnya, tambahkan dengan kentang, lumayan. Ya kan? Kentang. Jadi jangan sampai kuahnya tok. Sedih kali tuh tetangga. Kari mak, kari. Begitu di rumah, mana ya Allah?
kuahnya aja rupanya. Jadi ikhwatiddin, berilah isinya juga. Ya, kalau antum semakin banyak isi yang antum kasih, itu lebih besar pahalanya. Ingat ya ikhwatiddin, bukan berarti kalau kita masak gulai perbanyak kuah, disunahkan kita ngasih kuah saja, tidak ngasih isi. Tidak begitu yang dimaksud. Ini namanya tanbihul adana ma huwa a'la. Penyebutan yang sedikit untuk mengingatkan yang lebih banyak. Kita kasih kuahnya saja sudah sebagai sikap pemuliaan kita kepada tetangga, apalagi yang kita kasih lebih dari sekedar kuah. Apalagi antum kasih pakai mangkok, tupperware, kasih tangga. Entar Bu ya, mari cuci. Gak usah Bu, tupperware-nya pun untuk ibu. Ya kan? Bagus itu. Saya ada beberapa kali dikasih, nih Ustaz, rantang isinya macam lah. Ada gulai, ada nasi. Bu, kapan ya saya pulangkan rantangnya? Gak usah Ustaz, untuk Ustaz rantang-rantang ya Ustaz. Kan senang kita dengarnya kan? Itu dia, bertumpuk lah rantang di rumah. Taib. Kemudian ikhwatifiddin rahimani Allah wa iyyakum, itu wasiat yang kedua. Wasallis salata liwaktiha, salatlah kamu tepat pada waktunya. Wa in wajadtal imam qad shalla, walaupun kamu sudah mendapatkan imam sudah selesai salat. Ini kan menunjukkan bahwasanya salat di waktunya bersama jamaah salat. Karena disebutkan wa in wajadtal imam qad shalla, walaupun kamu mendapatkan imam sudah selesai sholat. Jadi datanglah ke masjid. Datanglah ke masjid. Karena kalau tak datang ke masjid, dari mana kita tahu imam sudah selesai sholat? Ya, ini menunjukkan bahwasanya tersirat di situ bahwasanya tetaplah sholat di waktunya dan bersama jamaah di masjid. Faqad ahrastas sholatak, berarti kamu telah menjaga sholatmu. Jadi kamu tetap ke masjid. Kalau seandainya imam sudah selesai sholat, berarti kamu tetap laksanakan dan kamu berarti sudah menjaga salatmu. Wa illa fahiya nafilah. Kalau enggak, maka salatmu tersebut menjadi salat sunnah. Artinya begini. Kalau kamu sudah salat di rumah, ya, sudah salat di rumah. Misalnya kita sudah salat, kita musafir nih, atau kita pulang, atau kita musafir, kita sudah jamak takdim zuhur dan asar. Kita pergi ke satu tempat, sampai di tempat sudah sholat asar, udah, kita berada di masjid, maka disunnahkan bagi kita untuk ikut sholat berjamaah. Kenapa? Karena kita sedang berada di dalam masjid. Diperintahkan untuk kita agar ikut sholat berjamaah, dan kita jadikan sholat bersama imam itu sholat sunnah. Karena sholat wajibnya sudah kita laksanakan bersama zuhur, yaitu jamak takdim. Ada seorang sahabat ketika sholat berjamaah, dia sendirian nongkrong di belakang, nggak sholat. Selesai sholat, Rasulullah tanya, kenapa kamu nggak sholat bersama kita? Ya Rasulullah, saya sudah sholat di kemah saya. Kata Rasulullah, kalau kamu sudah sholat, maka sholatlah tak bersama kita dan jadikan itu sebagai sholat sunnah. Itu dia ikhwatiddin ya. Ini yang dimaksud dengan wa illa fahiya nafilah. Kalau tidak, maka dia adalah sholat sunnahmu. Taib. Dalam hadis ini ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi. Pertama, yaitu sangat diwajibkan untuk taat kepada pemimpin. Ini berdasarkan juga hadis yang lain dari Irbad bin Sariyah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada para sahabat, wasiat yang terakhir yaitu di mana Rasulullah sallallahu mengatakan, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kalian takwa kepada Allah, wasam'a wa ta'ah, mendengar dan mentaati, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun, walaupun kamu dipimpin oleh seorang hamba sahaya dari negeri Habasyah. Jadi tetap wajib untuk taat kepada pemimpin. Yang kedua yaitu jangan meremehkan hadiah. Karena kan tadi yang diberikan ke tetangga siapa? Apa?
kuah, ya kan? Jadi kalau antum di rumah mendapat hadiah dari tetangga, misalnya semangkok sayur kangkung. Kangkung berapa sih ikan? Hah? Gak ada yang pernah beli kangkung? Berapa? 2.000. Itu kangkung berakar. Kalau kangkung rawa itu berapa? Lebih murah lagi mungkin ya. Kangkung yang untuk apa? Yang biasa untuk arnab, untuk kelinci. Itu kan bareng kita makannya. Kalau dia makannya mentah, kita makannya dimasak kan gitu. Nah itu paling ya 2.000 lah, 2.000 atau 3.000 seikat. Dikirim kepada kita tumis kangkung, maka terima. Jangan, ya Allah, kangkung dikirim. Kemarin kita mencium bau ikan bakar tak dikirim. Nggak boleh, ya, nggak boleh. Kita yang menerima juga tidak boleh menganggap remeh apa yang diberikan kepada kita. Kita juga nggak boleh menganggap remeh apa yang kita berikan kepada tetangga. Ya, la tahqiranna syai'an min ma'ruf, kata Rasulullah. Janganlah kamu menganggap remeh perbuatan baik walaupun sekecil apapun. Walaupun kamu memberi sop berupa kaki kambing. Kaki kambing itu kan nggak ada dagingnya. Jadi khofiddin, misalnya nih, antum memberi apa ke tetangga misalnya, mungkin sepotong ikan lele, ikan goreng lele, antum berikan saja. Jangan itu dianggap remeh. Jangan kan lele, mana ya? Nanti dikiranya begitu. Tapi tentunya janganlah dikarenakan berlebih. Kita pergi tetangga, Bu, ini ada gulai Bu, sudah 3 hari, daripada nggak termakan. Daripada nggak termakan kan lebih bagus saya kasih ke ibu. Ini masih bagus loh Bu. Ya, itu bahasanya sudah menghina namanya. Ya, jadi demikian. Jangan kalau sudah nggak habis, susah ngabisinya, atau memang sudah mulai agak-agak asam-asam sedikit, cepat kasih ke tetangga. Nanti sebelum asam kali jadi tempoyak dia. Udah. Jadi tentunya niatnya itu tetap berbuat baik. Karena bagaimanapun ikhwatiddin, Allah mengatakan laisal birra lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak mendapatkan kebaikan sampai engkau menginfakkan apa yang engkau cintai. Itulah di ikhwatiddin. Jadi dalam masalah ini ya, jangan anggap remeh sebesar apapun hadiah yang kita terima, atau sekecil apapun hadiah yang kita terima, atau sekecil apapun hadiah yang akan kita berikan. Kemudian perhatian kepada tetangga. Ini juga sangat penting. Ya, perhatian kepada tetangga kita. Karena membagi-bagi itu menunjukkan perhatian kita kepada tetangga. Kemudian melakukan segala hal yang dapat membuat kita saling menyayangi, menghormati antar sama tetangga. Di antaranya apa? Yang ngirim kuah-kuah tadi itu. Ngirim gulai, ya, kirim apa saja sehingga tetangga kita itu tidak merasa jauh dengan kita. Kemudian dari hadis ini juga bisa diambil simpulan, yaitu keutamaan salat di waktunya. Keutamaan salat di waktunya. Adapun hadis yang menyebutkan afdhalus shalah fi awwali waqtiha, sebaik-baik salat adalah di awal waktunya, hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Yang sahih afdhalus shalah fi waqtiha, bukan fi awwali waqtiha. Fi waqtiha. Itu lafaz yang sahih. Sebaik-baik salat adalah yang tepat pada waktunya, bukan di awal waktunya. Karena ada beberapa hal pernah Rasulullah malah salat memang sengaja diundur. Seperti kalau dalam musim panas, itu Rasulullah katakan abridu bis shalah. Dinginkan, salatlah kalian dalam cuaca yang tunggu sampai cuaca dingin. Fa inna syiddatul har min fa'i jahannam. Sesungguhnya panas terik itu adalah lidahnya neraka jahanam. Makanya kalau jam 12:30 itu masih panas sekali, susah, kita pergi ke masjid, maka boleh diundur sampai jam 1 atau 1:30. Itu dibolehkan. Kan tidak lagi di awal waktunya. Makanya saya ulangi, hadis yang menyebutkan afdhalus shalah fi awwali waqtiha itu hadisnya dhaif. Yang sahih afdhalus shalah fi waqtiha, tepat di waktunya.
Kemudian ikhwatiddin fadlu salatul jamaah ayadhan. Di sini juga menyebutkan keutamaan salat berjamaah. Demikian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, hal-hal yang bisa kita ambil faedah dari hadis babu yukthiru ma'il miraq, bab memperbanyak kuah gulai untuk dibagi-bagikan ke tetangga. Qulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Ya, antum yang ingin bertanya silahkan lontarkan pertanyaan antum ke depan, atau antum bisa bertanya melalui pesan singkat kita 0895 6113 27778, 0895 6113 27778. Silahkan layangkan pertanyaan-pertanyaan Anda di nomor pesan singkat kami. Ustadz, apabila istri telah dinasehati sesuai dengan dalil namun tak menerima dan tetap melakukan hal yang tidak sesuai dengan syariat, bahkan mengajari ke anak-anak kita, apakah dosa istri kita dan anak kita yang menanggung? Ikhwatiddin, kita diperintahkan untuk berupaya. Kita diperintahkan untuk berupaya semaksimal mungkin. Kalau sudah maksimal, ya, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali yang mampu dia lakukan, yang mampu dia emban. Termasuk dengan istri, ya qadarullah ma syafa'ala, karena belum mengerti syariat dalam memilih istri. Yang penting dulu putih, cantik, tinggi, kutilang, kurus, tinggi, langsing, ya, cocok, jadi bungkus. Sudah dibungkus 3 bulan, robek bungkusnya. Ternyata fisiknya oke, akhlaknya na'udzubillah. Misalnya, ya. Jadi bagaimana? Harus bersabar dalam memperbaikinya. Bersabar dalam memperbaikinya. Apakah langsung bisa dicerai? Tidak. Ingat ikhwatiddin, li ayyahdiyallahu bika rajulan khairul laka min humurin na'am. Allah memberi hidayah kepada seseorang melalui dirimu itu lebih afdol ketimbang unta merah, dan istri antum itu yang paling berhak mendapatkan itu. Makanya berupayalah semaksimal mungkin. Jangan hanya sekedar nasihat, tapi berikan hadiah. Berikan hadiah. Dek, kalau kamu pakai jilbab, abang belikan tas misalnya. Kalau memang istrinya suka dengan tas, kan ada para istri itu memang gandrungnya dengan tas luar biasa, suka dengan tas. Tasnya dari mulai merah, kuning, hijau, hitam, dari mulai kulit buaya sampai kulit angsa, ada tasnya. Ada yang hobi begitu, iming-imingkan itu. Dek, pakai jilbab ya dek, nanti abang belikan tas, begitu. Jangan yang nggak dia suka. Jangan yang dia nggak suka. Misalnya makanan, misalnya diajak yuk ngaji yuk dek, nanti pulang kita makan. Kira-kira mau apa dia? Itu iming-imingkan. Mungkin modelnya model high class lah begitu kan. Nanti kita makan steak dek, bukan steak biliar ya, bukan. Steak, oh ya, asih itu. Jangan antum, yuk kita adik ngaji yuk, nanti pulang ngaji kita makan mie Aceh, dia paling gak suka dengan Aceh misalnya, maka gak boleh ikhwatiddin. Jangan itu, imingkan dia sesuatu yang dia suka, itu dia. Atau agak sedikit matre, misalnya istri antum, dia gak suka dengan apa-apa, dia suka emas misalnya, udah dek, nanti ngaji yuk, sekali ngaji abang kasih hadiah 1 gram emas. Pokoknya kalau 3 kali ngaji 3 gram emas. Itu dia. Tapi antum sanggup ya, jangan ngutang. Yang sanggup demikian, silakan, nggak apa-apa. Kalau seandainya dia ternyata bisa mendapat hidayah melalui seperti itu, maka setiap yang dia lakukan,
kebaikan yang dia lakukan mengalir ke antum. Antum sudah meninggal, dia tetap menelurkan kebaikan-kebaikan untuk diri antum sebagai seorang suami. Jadi memang harus sabar. Rasulullah itu mengatakan bahwasanya istausu bin nisaikum khaira. Nasihatilah istri kalian dengan cara yang terbaik. Fa innahunna khuliqna minad dila'. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, bahkan yang paling atas, yang paling bengkok. Fa in aqamtaha kasartaha. Kalau kamu paksa dia untuk diluruskan, kamu akan patahkan dia. Wa in taraktaha lam tazal iwaja. Kalau kamu biarkan dia bengkok terus. Istausu bin nisaikum khaira. Maka berilah wasiat pada istri kalian dengan cara yang terbaik. Jadi dibujuk-bujuk tuh istri. Jangan main gampar aja, main tempeleng. Dek, ngaji nggak dek? Pok. Mau ngaji nggak? Iya bang, iya bang. Jadi nggak seperti itu ya. Demikian ikhwan. Berupayalah supaya mendapat hidayah, memberikan hidayah. Dan jangan lupa doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwan. Masya Allah, banyak sekali yang masuk. Sampai nggak tahu lagi mana bawahnya ini. Taib. Bolehkah menyimpan action figure, mainan robot seperti Star Wars, Marvel dan lain-lainnya? Nggak apa-apa. Ya, karena itu mainan. Permainan nggak apa-apa. Itu kan termasuk boneka. Ya, para ulama di antara mereka ada yang membolehkan boneka-boneka untuk anak-anak, untuk mainan. Kecuali kalau antum menyimpan boneka transformer tapi yang sudah setinggi orang itu. Itu. Antum bisa masuk ke dalamnya. Begitu. Dan begitu pun gak ada masalah, karena itu robot bukan orang. Ya, itu bukan robot. Seperti misalnya ada seorang anak punya boneka panda, tapi pandanya sudah sebesar lemari. Itu kan bukan mainan lagi namanya. Ya, itu nggak dibolehkan. Tapi yang untuk mainan si anak dibolehkan. Aisyah radhiyallahu anha pernah punya mainan berupa kuda yang bersayap. Rasulullah pernah katakan, apa ini Aisyah? Kuda Nabi Sulaiman ya Rasulullah. Bukankah kuda Nabi Sulaiman itu bersayap? Rasulullah senyum. Ya, kalau seandainya nggak boleh, oh mana pula? Karena Rasulullah diam saja, tandanya dibolehkan. Allahu a'lam bishawab. Tapi upayakan itu hanya sekedar robot-robotan, mainan anak-anak. Jangan jadikan dia sebagai idola anak antum. Superman misalnya, nanti dia lompat dari loteng, kepingin jadi Superman, dikikatnya kan sarung bapaknya kan, ya kan, lompat dia dari atas, dikiranya bisa terbang seperti Superman ataupun Iron Man. Jadi Khafidin matilah dia gara-gara itu. Makanya juga hati-hati, tetap ajarkan agama. Ustadz, dosen saya punya hutang dengan saya dan sudah telat 2 bulan. Saya selalu menagihnya, tapi alasannya sama terus, Ustadz. Bolehkah saya menagih dengan cara nakut-nakuti dengan dibawa ke hukum, Ustadz? Dosen pula ya masalahnya ya. Dosen ini, kalau dia killer kan bahaya itu. Asik dikasih D aja. Ikhwafiddin, tagilah dengan cara yang baik. Allah mengatakan, fa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apabila kamu melihat dia dalam keadaan sulit, maka beri dia tempoh ke waktu yang lebih mudah. Tapi kalau kamu anggap lunas, maka itu lebih baik kalau kamu mengetahuinya. Jadi kalau antum melihat dosen itu memang dia agak kesulitan, sudahlah kasih tempo. Kalaupun antum tidak mau menganggap dia lunas, kasih tempo. Rasulullah mengatakan bahwasanya ikhwafiddin, barang siapa yang memberi hutang kemudian dia memberi tempo, maka barang siapa memberi hutang 2 kali, maka dia seperti berinfak sekali. Dia memberi hutang 2 juta, 2 kali berarti 4 juta, maka dia sama seperti berinfak dengan 2 juta. Malah kemarin saya mendengar, tapi saya belum teliti betul, barang siapa yang memberikan hutang lantas dia kasih tempoh,
maka dia setiap hari seperti berinfak dengan utang tersebut. Dia ngasih utang 1 juta tuh, kemudian kasih tempo. Setiap hari dia seperti berinfak 1 juta. Tapi ingat, ayat yang tadi untuk orang yang memberi hutang, bukan yang berhutang. Nanti datang orang yang nagih, Bapak sebentar Pak, ini ada hadisnya. Ini ayatnya, fa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Bapak paham ini ayatnya? Kalau Bapak melihat ada kesusahan, maka kasih tangguh hingga waktu yang lebih mudah. Tapi ingat Pak, wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau Bapak anggap lunas nih hutang, itu lebih baik untuk Bapak. Kalau Bapak masuk punya otak. Itu ngompas namanya, itu malah orang. Ini ayat bukan untuk orang yang berhutang, tapi untuk yang berpiutang. Ya kalau antum tagih boleh, tapi tagihlah dengan cara yang baik. Rasulullah mengatakan, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a, samhan idza syara, samhan al-muqtadiya, samsan idza qtada. Allah merahmati seorang yang mudah dalam menjual, mudah dalam membeli, mudah dalam menagih hutang, dan mudah dalam membayar hutang, melunasi hutang. Ustadz, teman saya kalau sudah lagi ultah suka traktir makan, apakah kita boleh menerima undangan? Tak usah. Nanti pas antum di situ ribut-ribut dia, ya kan? Diundang makan di rumah, di restoran pulan, itu kan biasa rame itu. Dah, nanti dia bawa perawatannya, bawa kuitarnya, bawa balonnya, macam-macam. Akhirnya antum berada di majelisnya dia. Jadi tak usah. Ustadz, curhat dong. Panjang pula nih. Jomblo diharapkan tenang dan banyak berpuasa ya. Apa ini maksudnya? Istri saya tidak pernah meminta. Nggak boleh lah ini 17 tahun ke atas. Disensor sedikit ya. Ustadz, hukum berwudu sambil berbicara apakah boleh? Gak masalah. Ya, gak masalah. Kecuali pas kumur-kumur, itu gak boleh lagi bicara. Pas kumur-kumur jangan berbicara ya. Ya Allah, panjangnya yus. Astagfirullah. Ana mau bertanya, gimana untuk sholat isya? Afdolnya gimana? Ya gitulah, gimana lagi? Maksudnya gimana apanya ini sekarang ini? Nggak jelas pertanyaan. Gimana kaifiatnya, gimana waktunya, atau gimana apanya? Coba siapa yang nanya ini? Gimana apanya? Waktunya atau gimananya? Berarti nggak ada yang punya. Ustadz, apa ini Ustadz? Ustadz, kepada siapa saja kita boleh salam dengan ciuman tangan? Apakah kepada ustadz boleh? Kepada orang tua boleh? Istri kepada suami boleh? Murid kepada guru boleh? Tetapi ikhwafiddin, itu tergantung guru. Tergantung guru. Guru tidak boleh menyuruh muridnya untuk mencium tangannya. Kenapa ikhwafiddin? Ini bisa menjadi hulu. Jadi salam saja. Karena sahabat tidak pernah mencium tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi sebagai tanda hormat kita boleh mencium tangan guru. Tapi si guru jangan menyarankan kepada muridnya untuk mencium tangannya. Jadi biasa aja. Demikian ikhwafiddin. Ya, sehingga jangan membiasakan diri tangan kita dicium oleh murid. Dikhawatirkan nanti ikhwafiddin itu melebihi batas daripada pemuliaan sang murid terhadap guru. Berapa banyak murid mencium tangan guru tapi di belakang dia maki-maki itu guru. Ya. Jadi yang terbaik itu istri dengan suami. Sekarang, suami bolehkah mencium tangan istri ketika salaman? Salaman dengan istrinya kan diciumnya tangannya, diciumnya tangan istrinya. Mereka tarik-tarian, siapa yang kuat? Istri mau mencium tangan suami, suami mencium tangan istri. Tapi karena suami duluan cium tangan istrinya. Boleh nggak suami cium tangan istri ketika salaman?
Boleh nggak? Tidak masalah. Itu menunjukkan kasih sayang. Ya, menunjukkan kasih sayang. Itu yang punya istri. Allahu a'lam bishawab. Apa pendapat Ustadz tentang fatwa dari Syekh Arab Saudi yang baru-baru ini tentang situasi politik di Indonesia, dan beliau menganjurkan untuk tidak golput dan untuk mencari apa yang lebih baik dari satu dari dua pasangan tersebut. Memang banyak fatwanya, ikhwatiddin. Ya. Fatwanya banyak, dari mulai Yordan, Syekh Ali, Syekh dari Markas Albani, demikian juga dari Syekh Albani juga, kemudian dari Lajnah Daimah juga membolehkan untuk menyoblos dengan catatan irtikabu akhafud dararain, dengan memilih mana yang paling kecil mudorotnya. Tetapi permasalahannya manakah yang lebih kecil mudorotnya? Itu dia sebenarnya. Siapakah yang lebih kecil mudorotnya? Yang satu atau yang dua? Yang lama kali. Ya, apakah yang satu atau yang kedua? Sekarang siapa yang bisa menganalisa ini? Itu yang terpenting, ikhwatiddin. Semua sepakat bahwasanya apabila kita diajukan kepada kita dua hal yang dua-duanya mudorot, karena ini adalah demokrasi. Ini adalah demokrasi yang dua-duanya mudorot. Jadi bagaimana? Pilih yang paling kecil mudorotnya. Hanya permasalahannya adalah bagaimana cara meneliti yang paling sedikit mudorotnya, itu yang terpenting. Jadi para masyayikh itu memberikan fatwanya irtikabu akhafud dararain, ngambil yang paling kecil mudorotnya. Betul. Nah, sekarang permasalahannya itu dia. Bagaimana dengan pertimbangan apa sehingga kita bisa menjadikan salah seorang dari paslon ini yang sedikit mudorotnya dibandingkan yang lain. Dasarnya apa? Karena nggak boleh juga kira-kira. Kalau hanya berdasarkan cerita-cerita di media sosial, itu belum tentu beritanya valid. Silakan antum nyoblos, silakan. Tapi itu dia, irtikabu akhafud dararain. Betul-betul yang dipilih yang memang jelas lebih sedikit mudorotnya. Tapi permasalahannya bagaimana kalau kita nggak tahu mana yang lebih kecil mudorotnya? Maka fatwa-fatwa tersebut tidak bisa dipraktekkan jadinya. Kalau antum bisa memilih mana yang lebih kecil mudorotnya, silahkan coblos. Itu dia, silahkan coblos. Tetapi kalau nggak tahu, itu berarti tidak bisa memakai fatwa-fatwa tersebut. Bahkan kalau ada seperti Syekh Ibnu Utsaimin, ketika ditanya tentang pertanyaannya, ya Syekh, kami sedang berada di negara kafir, di mana dua-dua paslonnya orang kafir. Tapi yang satu itu lebih kecil mudorotnya terhadap orang muslim. Boleh nggak kami ikut nyoblos memilih yang lebih kecil mudorotnya? Kata Syekh, silakan. Padahal dua-dua kafir. Itu dia. Bagaimana kalau dua-duanya muslim? Paham ya maksudnya ya? Jadi fatwa-fatwa itu semua betul. Irtikabu akhafud dararain. Hanya ketika antum menyoblos harus benar-benar valid bahwasanya yang antum coblos itu memang lebih kecil mudorotnya. Itu dia. Sekarang terserah pada antum. Gimana Ustadz kalau kami nggak nyoblos? Kalau alasannya nggak nyoblos, kalau nggak tahu, nggak ada masalah. Tapi kalau udah tahu tetap nggak nyoblos, bermasalah. Ya, karena bagaimanapun suara dia itu perlu untuk manfaat untuk kaum muslimin, untuk memilih yang lebih kecil mudorotnya. Itu ikhwan. Paham ya maksudnya ya? Jadi bukan berarti boleh terserah, ayo rame-rame. Bukan begitu. Dia ada syarat-syarat. Syarat tertentu yang harus dipenuhi. Itu yang dimaksud. Dewan Fatwa juga telah memfatwakan, ya kan? Mengumpulkan semua fatwa para ulama seperti itu.
Apabila kita ketinggalan sholat berjamaah, bolehkah kita sholat berjamaah bersama jamaah yang sudah terlambat setelah imam selesai? Di sini ada khilafiyah di kalangan para ulama dan ada rincian. Apabila di tempat tersebut sudah ada imam tetap, maka sebaiknya tidak sholat di masjid, sholat sendiri-sendiri. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud ketika dia datang ke masjid, kemudian ternyata Rasulullah sudah sholat dan dia bersama kawan-kawannya, dia pulang dan sholat di rumahnya. Tetapi kalau ternyata di situ tidak ada imam tetap, ya silahkan, tidak ada masalah. Ada jamaah kedua, jamaah ketiga, jamaah keempat. Tapi Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Mufti Saudi Arabia menyatakan boleh mutlak berdasarkan hadis di mana di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat, ternyata ada seorang sahabat yang terlambat. Beliau mengatakan kepada sahabat yang sudah selesai sholat, may yatasaddaqu lahu, siapa yang mau bersedekah untuk dia. Namun itu dijawab oleh Syekh Albani dengan mengatakan, kan may yatasaddaq, siapa yang bersedekah, artinya dia sudah selesai sholatnya. Yang namanya sedekah itu kan dia yang wajibnya sudah selesai, tinggal yang sunnahnya, itulah sedekah. Siapa yang mau bersedekah artinya yang sudah selesai sholat, silakan boleh berjamaah dengan dia, supaya yang terlambat tadi bisa mendapatkan pahala berjamaah juga. Tapi bagaimana kalau sama-sama belum sholat? Itu permasalahannya, ikhwatiddin. Kemudian juga dijawab lagi dengan cara ketika Rasulullah mengatakan, sungguh aku ingin mengumpulkan kayu bakar dan aku akan pergi ke rumah-rumah orang yang gak sholat berjamaah dan kubakar rumahnya. Seandainya bolehlah ada jamaah kedua, ketiga dan keempat, tentu mereka akan beralasan kan dengan cara kan masih bisa jamaah kedua, masih bisa jamaah ketiga, begitu. Ya, Allahu alam bissawab. Ustadz, bagaimana kasus penembakan terhadap saudara kita di Selandia Baru? Bagaimana hadis ana bari'un min muslimin sakinul musyrikin? Iya. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk tinggal di tempat orang kafir. Itu betul. Ya, itu betul. Namun ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, ada beberapa hal yang penting untuk dipahami. Seandainya dia mampu untuk melakukan semua syariat Islam walaupun dia berada di negeri kafir, bagaimana? Maka untuk orang seperti ini okelah dia bisa bertahan. Anaknya gimana? Istrinya bagaimana? Apakah bisa bertahan di tengah-tengah orang kafir ataukah tidak? Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyarankan kita untuk tinggal di negara kafir, Amerika, Australia, Eropa, kecuali memang di sana ada komunitas kaum muslimin masyarakatnya, ya, dan mereka tidak kesulitan dalam menjalankan syariat Islam. Tapi kalau tidak bisa ataupun kesulitan, maka tidak dibolehkan. Itu ikhwatiddin. Jadi jangan merasa bangga di mana tinggalnya, di Los Angeles. Ya, enggak usah bangga tinggal di Los Angeles. Karena itu dilarang. Di mana tinggal? Di Singapura. Singapura termasuk ikhwatiddin. Mana bisa pengajian sembarangan di sana. Dan adzan juga enggak bisa sembarangan di sana. Itulah dia. Ya, jadi tetap dihindari yang namanya tinggal di negara-negara kafir. Terus bagaimana kalau mereka tertembak? Ya, itu lain lagi permasalahannya. Karena masalah penteroran seperti ini tidak hanya ada di negara kafir, di negara muslim seperti Indonesia pun ada. Ada yang habis sholat duduk bareng-bareng, tiba-tiba dia cabut samurainya, tusuknya. Di mana itu? Ini yang baru-baru ini kemarin di Polda di Tanjung Merawang nggak salah. Itu kan sama-sama di masjid. Dia ambil pisau, tikamnya kawan. Makanya polisi-polisi setelah itu nengok yang duduk di samping-sampingan orang jenggot, ada pisunya ini. Takut mereka jadinya. Tapi umumnya yang nikam-nikam begitu
Tidak berjenggot pula. Tak berjenggot dan tak bercingkrang. Sudah di penjara dia baru pelihara jenggot. Baru pakai cingkrang dia. Sebelumnya nggak ada. Coba perhatikan. Yang di depan Sarinah itu juga, yang nembak itu terakhir itu. Coba pakai canali, tak pakai jenggot, isbal lagi, begitu. Jadi khafidin begitulah dia. Jadi jangan tinggal di tempat orang kafir. Jam berapa ini? Bagaimana cara ziarah kubur sesuai sunnah? Cara ziarah kubur sesuai sunnah, pertama ziarah kubur itu adalah ibadah. Rasulullah pernah katakan, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala fazuruha. Dahulu pernah aku melarang kalian ziarah kubur dan sekarang silahkan kalian ziarahi. Fa innahu tudzakirul akhirah, karena ziarah kubur itu dapat mengingatkan kita dengan hari akhirat. Dan ziarah kubur adalah ibadah yang tidak terkait dengan waktu. Silahkan ziarah kubur dari mulai hari Senin sampai Ahad, dari mulai Muharram sampai Dzulhijjah, mau pagi, siang, sore, malam, silahkan, semuanya sunnah. Ziarah kubur tidak terkait dengan waktu. Barang siapa yang mengkait-kaitkan dengan waktu, maka dia harus ada dalilnya. Misalnya ziarah sebelum Ramadan. Bagaimana? Boleh nggak kita ziarah sebelum Ramadan? Nggak ada masalah. Selama kita nggak meyakini kalau ziarah sebelum Ramadan itu afdol. Tapi kalau memang sempatnya kita sebelum Ramadan, atau karena orang rame-rame di kuburan, awak pun ikutlah. Karena kalau sepi, takut ziarah. Mumpung rame, kita pun ikut. Nggak ada masalah. Yang jadi masalah kalau kita meyakini afdolnya itu sebelum Ramadan. Yang dikatakan afdol itu apa maksudnya? Lebih banyak pahalanya. Yang ngasih pahala siapa? Allah. Mana datanya kalau Allah mengatakan begitu? Makanya ikhwatiddin, yang ziarah kuburan sebelum Ramadan dengan niat bahwasanya lebih afdol, maka dia jatuh pada bid'ah. Tapi ingat, bukan ziarahnya yang bid'ah. Apa yang bid'ah? Pengkhususannya dengan waktu, bukan ziarahnya. Demikian ikhwatiddin ya. Jadi kalau antum menjelaskan kepada masyarakat begitu caranya, bukan ziarah sebelum Ramadan bid'atun dhalalatun. Marah orang. Kenapa? Nggak jelas. Ya, nggak jelas. Itu dia yang dimaksud. Panjang ini. Kita cari yang pendek-pendek aja ya. Ustadz, bagaimana hukumnya melafazkan syair dari sebuah lagu tapi tidak diiringi alat musik? Ikhwatiddin, pada dasarnya ucapan-ucapan seperti itu termasuk dalam lahwal hadis, yaitu lahwal hadis, artinya ucapan yang sia-sia. Kalau syairnya syair yang ada maknanya silahkan. Tapi ingat, tanpa diiringi oleh musik. Ya, tanpa diiringi oleh musik, silahkan, tidak masalah. Dan begitu pun tidak diperintahkan membiasakan diri dengan syair-syair. Kemudian ada syair dia diucapkan dengan cara berintonasi, ada langgamnya. Ya, ini lebih parah dibandingkan yang pertama. Karena apa? Karena umumnya orang suka mengucapkannya bukan dikarenakan syairnya, tapi dikarenakan langgamnya. Ya, langgamnya seperti Tombuh Hati, ya kan? Apa judul? Tombuh Hati kan? Nah, kalau kita dengar itu bagus syairnya, tapi umumnya ketika orang melantunkannya suka dengan lantunannya, bukan suka dengan isinya. Begitu ikhwatiddin. Seperti apa lagi? Ada lagu pop. Ingat mati, ingat sakit, ingat masa-masa sulit. Terus apa lagi selanjutnya?
Antum yang pura nggak tahu lah. Astaghfirullahalazim. Nah, gitu kan. Ada astaghfirullahalazimnya. Ikhwafiddin, orang mengucapkannya bukan karena isinya tapi dikarenakan langgam-langgamnya. Ya, makanya itu termasuk lahwal hadis. Jangan disering-seringkan. Jadi sudahlah baca Al-Qur'an saja. Jangan terlalu suka dengan syair-syair yang seperti itu. Kalaupun iya, jangan terlalu sering. Tapi ingat, tanpa diiringi oleh musik. Demikian ikhwafiddin, semoga bermanfaat. Masya Allah nih masih banyak lagi pertanyaan melalui WA. Mungkin ada berapa puluh ini. Ya, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.